Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pondasi jembatan Sungai Kayen di Kabupaten Pati longsor, sebuah gerai makanan ikut terbawa longsoran. 2 bocah balita dievakuasi tim SAR akibat banjir yang merendam wilayah Cepu, Kabupaten Blora. Rumah Sakit Kota Salatiga siapkan ruangan khusus bagi caleg yang stres karena gagal dalam kontestasi politik. Kita ke informasi selanjutnya. 2 balita terjebak banjir setelah rumah mereka terendam banjir di kawasan Cepu, Blora. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Cepu setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Hujan deras mengguyur wilayah Cepu, Kabupaten Blora, Rabu sore. Hujan deras selama sekitar 2 jam itu membuat Sungai Cepu meluap. Luapan Sungai Cepu menyebabkan banjir di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Cepu, Tambak Romo, dan Balun. Ketinggian air antara 50 cm hingga 1 meter. Di Kelurahan Tambak Romo, tim SAR harus mengevakuasi 2 bayi bersama orang tuanya karena terjebak banjir. Banjir juga merendam jalan raya dan mengakibatkan sejumlah motor mogok. Warga mengaku heran kenapa banjir bisa datang lagi, padahal Sungai Cepu sudah dinormalisasi, namun banjir masih saja datang. Bener kali sungainya itu dinormalisasi, tapi kemarin tidak dikeruk, tidak dijerukno, bahasa Jawane itu. Mungkin kalau dijerukno tidak terjadi kayak seperti ini. Kemarin cuma diratakan aja. Ini hampir tiap tahun daerah sini kebanjiran terus. Langganan selalu Mas, banjir sedikit aja airnya udah meluap sampai sini. Ya, salurannya kemarin kan dikebuk, terus dibikin apa? Ini loh Mas, diperdalam. Tapi ya gitu, kayaknya bangunnya itu nggak bagus gitu loh. Saya lihat di belakang itu kan dekat rumah. Nah ini besinya kecil terus nggak selesai, kayaknya belum selesai juga sih, nggak tahu. Daerah ini sudah menjadi langganan banjir setiap musim penghujan. Biasanya banjir berlangsung hanya beberapa jam. Warga berharap normalisasi sungai dilakukan lebih maksimal supaya banjir tidak kembali datang. Arif Nur melaporkan dari Blora. Pondasi jembatan Sungai Kayen di Kabupaten Pati longsor pada Rabu pagi. Akibatnya, gerai makanan di atas pondasi pun ikut terbawa longsoran. Rekaman video memperlihatkan evakuasi sebuah gerai makanan yang ikut terbawa longsor akibat pondasi jembatan Sungai Kayen yang ada di Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Pati longsor. Gerai makanan yang berada di atas pondasi itu pun ikut terbawa longsor. Warga kaget karena saat terjadi longsor, sebelumnya tidak ada hujan maupun luapan sungai. Namun beberapa hari sebelumnya memang ada kiriman air dari Pegunungan Kendeng. Saat hujan deras mengguyur, air dari pegunungan mengalir ke Sungai Kayen. Diduga pondasi sungai tergerus air kiriman tersebut. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kendaraan roda 4 atau lebih dilarang melintas, dan hanya kendaraan roda 2 saja yang diperbolehkan melintas dengan bergantian. Ini kalau panjenengan melintas di jembatan ini pelan-pelan atau seperti apa? Ya pelan-pelan harusnya. Jadi kan mengkhawatirkan kalau ada susulan longsor itu juga. Berarti yang menutup ini inisiatif dari warga, Pak? Dari warga sekitar sini, ya khususnya ya Ketua RT. Kemarin nggak hujan, cuma kemungkinan debit air yang kemarin dari Gunung Kending kan kemungkinan meluap. Jadi tergerus air lama-lama terus menjadi erosi begitu. Untuk sementara ini ditutup oleh warga sekitar karena kalau nanti ada kendaraan besar atau apa nanti takutnya ambrol malah mobil bisa bahaya. Untuk sementara ditutup, tapi kalau sepeda motor bisa. Pondasi yang longsor diketahui memiliki tinggi 7 meter dengan lebar 4 meter. Warga berharap kerusakan itu segera diperbaiki sehingga tidak semakin parah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Tanggul Sungai Cabean sepanjang 150 meter di Desa Sidorejo, Kabupaten Demak longsor. Ironisnya, tanggul tersebut baru 1 minggu diperbaiki.
Longsoran tanggul di Sungai Cabean di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak sudah terlihat sejak bulan November lalu. Longsoran bertambah parah sejak hujan lebat mengguyur dalam sepekan terakhir. Ratusan bambu dan karung berisi pasir penahan tanggul juga rusak akibat tergerus air sungai. Selain itu juga terlihat beberapa titik tanggul yang mengalami amblas. Seorang petani Desa Sidorejo mengatakan, tanggul yang baru diperbaiki tersebut mengalami longsor sepekan setelah perbaikan. Para petani khawatir jika tidak segera diperbaiki, tanggul akan jebol tergerus air sungai dan berdampak pada ratusan hektar area pertanian. Ya mungkin karena tanggulnya kurang kuat sih. Posisi kan itu amblas, bukannya yang bawah itu kan mungkin kegerus gitu. Nah ini kalau sampai jebol petani kan jelas rugi ya Mas. Sini kan sawah semuanya kan sewa. Kalau sampai jebol kan ya tahu sendiri lah Mas, kerugiannya sama petani. Mendapat informasi adanya tanggul yang longsor, personel Polsek Karangawen langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Selain mengimbau masyarakat sekitar untuk waspada, kepolisian juga akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera melakukan penanganan. Untuk upaya kami ya segera kita berkoordinasi dengan pihak desa biar dilanjutkan ke Forkominjam atau kecamatan dan biar dilaporkan ke atas dengan pihak terkait. Ini kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan ya nanti? Ini kondisinya sangat mengkhawatirkan apabila nanti terjadi curah hujan yang sangat lebat mengakibatkan banjir bisa merambat ke pemukiman atau ke tanah pertanian warga. Tanggul Sungai Cabean menjadi salah satu tanggul kritis yang ada di Kabupaten Demak, sehingga butuh perhatian dari instansi terkait karena dapat membahayakan warga sekitar jika tanggul benar-benar jebol. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan cadangan beras dalam kunjungan kerja ke Pekalongan. Bantuan sosial ini akan dilanjutkan hingga tahun depan. Presiden Joko Widodo tiba di Gudang Bulog Bondansari Wiradesa di Kabupaten Pekalongan pada Rabu sore. Presiden didampingi Kepala Bappenas dan Deputi Bulog menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada seribuan keluarga penerima manfaat. Di lokasi ini, Presiden berinteraksi dengan warga dan berjanji akan melanjutkan program bantuan sosial pada tahun depan. Hal ini dilakukan pemerintah untuk membantu dan memperkuat daya beli masyarakat. Sejauh ini, bantuan pangan sudah diserahkan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat pada tahun ini. Untuk tahun depan, bantuan akan ditambah jumlah penerimanya menjadi 22 juta penerima. Kita sudah siapkan sampai Nataru, ya, prognosa dari kebutuhan pangan versus kebutuhan kita cukup. Ya. Kemudian bantuan pangan ini tadi disampaikan oleh Pak Presiden, Desember ini diberikan kepada 21,3 juta KPM. Kemudian tadi beliau menyampaikan lagi, bulan Januari, Februari, Maret itu nanti jumlahnya ada kenaikan sekitar 8%, jadi 22 juta KPM. Dalam kesempatan ini, Presiden memberikan hadiah sepeda kepada 2 warga yang hafal teks Pancasila. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Bantuan beras seberat 10 kg disalurkan pemerintah untuk membantu warga yang terdampak kenaikan sembako. Pengambilan bantuan menggunakan nomor urut untuk mencegah kerumunan warga. Warga Kelurahan Jati Barang di Kota Semarang kembali mendapat bantuan beras dari pemerintah pusat. Beras bantuan sangat berarti bagi warga karena harga beras di pasaran tak kunjung turun. Warga juga tidak perlu mengantre karena menggunakan sistem nomor urut untuk pengambilan beras bantuan. Bagi warga, beras 10 kg ini sangat membantu menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Uang jatah membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk dan sayur mayur. Kalau saya senang banget ada bantuan dari pemerintah. Beras ini apakah dinanti-nanti, Bu? Ya kalau orang seperti saya ya saya tunggu, saya nanti per bulannya gitu. Itu kenapa, Bu? Apakah harga di pasar masih tinggi atau gimana? Ya, dari pasar itu kalau di toko-toko itu mahal banget kalau ada. Ada 124 keluarga penerima bantuan di Kelurahan Jati Barang. Mereka sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat dari Badan Pangan Nasional.
Cukup menunjukkan fotokopi KTP, warga sudah bisa mendapatkan beras bantuan. Persyaratan pengambilan itu adalah membawa KTP dan fotokopi KTP dan fotokopi KK, karena memang yang mendapatkan itu sudah ada daftar listnya yang dari depan dinas sosial. Jadi hanya tujuannya untuk penyesuaian antara data yang ada dengan yang masyarakat yang mengambil. Bantuan beras diharapkan bisa mengurangi beban warga di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.